eh, Bung Udin, para narasumber, para pemirsa dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, kita bahas tentang toleransi ya. Pertanyaan tadi saya melihat bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi berkuasa kurang lebih 10 tahun, toleransi yang digebor-geborkan. Terlebih kalau mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Jokowi sangat toleransi, ya harusnya kalau memang toleransi itu ingin disampaikan pada seseorang, ya uh, maka toleransi itu benar-benar dirasakan oleh semua pihak dalam konteks misalnya sebagai kepala negara. Dia benar-benar mewujudkan toleransi di negeri ini, harusnya seluruh elemen masyarakat ya dengan berbagai agama ataupun budaya ataupun apapun yang ada di Indonesia harusnya merasakan toleransi dimaksud. Tapi kalau misalnya hari ini ada pihak-pihak yang tidak merasakan ya toleransi itu sendiri, ya sebagaimana yang disampaikan gitu kan, ya mungkin juga digembar-gemborkan bahwa Pak Jokowi sangat toleransi, terlebih yang ditampakkan adalah misalnya toleransi kepada pihak tertentu, kepada Islam misalnya, adanya ormas contoh yang justru uh, sangat antusias mendukung, ya mungkin menjaga ormas tertentu yang dianggap minoritas, karena yang dirasakan oleh masyarakat hari ini sebenarnya justru toleransi itu adalah toleransi kepada kelompok yang dianggap minoritas gitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada toleransi, harusnya toleransi itu ya adalah satu perasaan, satu keadaan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di satu negara. Ya, tidak ada diskriminasi, intinya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita menggunakan konsep toleransi seperti itu. Nah, kalau misalnya umat Islam hari ini ya merasa uh, justru yang terjadi adalah sebaliknya, ya kan? Yang ada adalah, mohon maaf, bahasanya itu Islamofobia, makin benci sama Islam. Dan ini yang dirasakan oleh masyarakat. Justru ya bisa juga kita katakan Jokowi hanya mentoleransi minoritas atau orang yang bukan Islam, tetapi kepada Islam Islamofobia, maka tidak salah disebut sebagai Islamofobia atau intoleransi kepada Islam. Nah, saya berbicara tentang ini tentunya kalau kita mengacu kepada ya sikap-sikap selama beliau memimpin Indonesia. Apa sikap dia kepada Islam, kepada hukum Islam, kepada umat Islam secara umum, kepada ormas Islam? Kita lihat bagaimana ya di masa beliau menjabat, umat Islam itu saling sikut menyikut ya, saling tidak bisa berdamai. Justru umat Islam tidak saling berdamai dengan umat Islam yang lain. Pembubaran pengajian, ya pembubaran uh, kelompok-kelompok uh, dakwah misalnya, ya kan? Pembubaran, pencabutan BHP Hizbut Tahrir, ya, kemudian pembubaran ormas atau boleh dibilang tidak diperpanjang gitu ya, badan hukum daripada ormas FPI misalnya, ataupun yang lain-lain, ya. Ini justru boleh disampaikan boleh dianggap bahwa memang Jokowi tidak dia tidak toleransi atau intoleran gitu kepada Islam, atau bahasa kasarnya ya mungkin Islamofobia, karena justru ya beliau sangat keras gitu loh kepada perjuangan-perjuangan Islam, pada umat Islam yang ingin menyuarakan kepada Islam gitu loh, ya kan? Jadi boleh kita sebut bahwa beliau sangat Islamofobia atau memang sangat intoleran gitu loh, sangat intoleran kepada siapa? Kepada umat Islam, seperti itu, ya kan? Nah, karena umat Islam bukan kelompok tertentu ya, tapi umat Islam ini adalah satu satu umat yang
yang memang hidup di negeri ini dan uh, punya saham mayoritas di negeri ini, artinya penduduk yang mayoritas di negeri ini, ya, dan tidak bisa digambarkan, diilustrasikan hanya dalam kelompok-kelompok tertentu kan seperti itu, ya kan? Nah, ini yang menurut saya penting ya untuk kita sampaikan ya, bahwa kemarin Jokowi dalam pemerintahan jalan akhir pemerintahan beliau ya kedatangan paus ya, dan kita tahu paus itu dia adalah representasi daripada ya kepemimpinan orang-orang Kristen ya, khususnya Katolik di seluruh dunia. Ya kalau zaman Islam dulu ya paus itu kedudukannya sama dengan khalifah gitu loh. Gitu, sama dengan khalifah. Tetapi tentu berbeda. Khalifah itu dia benar-benar tidak boleh ada umat Islam di seluruh dunia memiliki banyak negara. Dia harus satu negara. Jadi dia bukan kepemimpinan kerohanian, tapi benar-benar dia adalah kepemimpinan politik dan juga agama gitu. Dan itu tidak bisa dipisah. Nah, kalau paus ya saya kurang tahu. Kalau politiknya mungkin hanya di Vatikan saja, tapi kerohaniannya itu ke seluruh dunia kan seperti itu. Ya itu dari sisi perbedaannya ya. Ya, tetapi dengan jabatan dia sebagai penguasa politik, dia bukan punya kedutaan di sini, itu sangat representatif banget gitu. Sehingga ketika misalnya Paus itu datang ke Indonesia, itu bukan hanya punya misi agama, tapi benar-benar dia punya misi politik, ya kan? Yang beliau sampai ke sini, dan uh, ketika Jokowi mengundang beliau, ini kan sebenarnya satu apa ya? Satu gambaran yang ada pada Jokowi bahwa memang beliau itu sangat toleransi kepada umat non Islam ya, tetapi sama umat Islam ya itu sangat intoleran gitu, terutama pada kelompok-kelompok umat Islam yang ingin kembali kepada ideologi dia, yakni ideologi Islam, apalagi umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas seperti itu. Nah, ini yang saya juga mau kaitkan dengan apa disampaikan oleh pembicara Ustadz Slamet tadi ya, atau Ustadz Slamet, bahwa Indonesia apakah mempertimbangkan ya terkait ancaman ideologi gitu loh, ancaman ideologi terhadap negeri ini, ya apakah seluruh kebijakan yang dibuat oleh penguasa negeri ini itu memperhatikan atau menjadikan bahan ya kajian ya terhadap persoalan ideologi ini. Kalau kita melihat negeri ini begitu sangat terpuruk, ini kan tidak lepas daripada serangan ideologi yang selama ini telah boleh dibilang cukup berhasil menguasai cara berpikir, cara bersikap masyarakat di negeri ini, sehingga umat Islam hari ini walaupun negeri ini disebut sebagai agamanya mayoritas Muslim, tetapi pola pikir mayoritas masyarakat kita hari ini dan juga pola sikap mayoritas masyarakat kita hari ini tidak menggambarkan sebagai seorang Muslim yang punya kepribadian Islam atau pola pikir Islam ataupun pola sikap Islam. Dan ini sebenarnya satu bukti bahwa ideologi begitu sangat luar biasa ya, atau gempuran serangan ideologi asing terhadap negeri ini begitu sangat luar biasa ya, karena membuat bangsa negeri ini ya menjadi kehilangan identitas gitu. Muslim casingnya, tetapi ya isinya adalah kebaratan atau ideologi kapitalisme sekularisme, ya kan? Nah, coba kita lihat misalnya bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dalam hal mengelola sumber daya alam, ya, dalam hal masalah lapangan pekerjaan, dalam hal partai-partai yang ada, ya, menjalankan politik dan pemerintahan yang ada, ya, dalam hal bagaimana mengelola hubungan kemasyarakatan ya, istimai gitu kan, sistem pergaulan gitu kan. Sebenarnya kita lihat ya umat masyarakat di Indonesia ini semua kebijakannya itu sekuler semua gitu loh, ya kan, dan ini adalah hasil daripada yang tadi saya katakan serangan ideologi yang boleh dibilang mereka cukup berhasil. Jadi tidak ada yang tersisa bagi umat hari ini kecuali kalau umat itu menyadari
ya menyadari bahwa umat Islam hari ini mereka tidak punya pilihan kecuali mereka harus kembali kepada Islam. Kalau mereka ingin mulia, mereka harus kembali kepada Islam, menjadikan Islam sebagai asas dalam berpikir, jadikan Islam sebagai asas bersikap, sehingga kemudian ya berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan itu bisa dikontrol bahwa dia mereka penguasa kita itu sudah tidak menjalankan ya ideologi sebagai seorang muslim, ya tidak menjalankan ideologi Islam sebagai seorang muslim, atau bahkan kalau kita katakan yang katanya Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu aslinya adalah Pancasila itu mengcover ya ideologi Islam. Nah hari ini kalau seandainya misalnya nampak bahwa Jokowi ya sangat tidak dekat, tidak sesuai dengan Islam dalam hal menjalankan kebijakan-kebijakannya, sama saja kita mengatakan bahwa Jokowi pada dasarnya telah melanggar Pancasila. Ya, dan ini yang nampak ya dalam permukaan yang kita lihat dan kita nilai. Begitu apa perspektif saya, Bung Udin. Fadhal. Iya, mungkin apakah kalau kita lihat Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya itu kemudian sangat baik terhadap ormas keagamaan dengan kemudian memberikan izin usaha khusus pertambangan ya yang kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh ormas keagamaan, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu sebenarnya dibagi ya. Namun memang kalau kita lihat ormas-ormas di luar Islam ya itu semuanya kompak menolak, entah itu Walubi, entah itu PHDI, entah itu apa namanya ya PGI dan lain sebagainya, itu menolak ya. Namun kemudian hanya ormas-ormas Islam yang kemudian menerima ya, terutama mungkin yang paling bisa dikatakan berambisi ya kemudian menerima adalah Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah yang awalnya keras menolak namun dalam pertimbangan selanjutnya menerima, kemudian Persis juga akhirnya ikut menerima, kemudian juga Badan Koordinasi Remaja Masjid ya juga akhirnya ikut-ikutan meminta jatah ya. Apakah ini ya apa namanya bukti ya bahwa Presiden Jokowi ini tidak apa namanya tidak anti terhadap ormas keagamaan atau hanya ingin ya dekat dengan ormas keagamaan di akhir masa pemerintahannya? Ini seperti apa? Silakan. Baik, Bung Udin juga pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang dilakukan oleh Jokowi bagi-bagi izin tambang itu ya kepada ormas ya, khususnya ormas Islam gitu kan. Ini tidak bisa kita pahami sebagai bahwa Jokowi punya sikap itikat baik gitu loh, ya kan, kepada umat Islam. Yang pertama, saya melihat bahwa pertama selama ini dia tidak merasa mengkriminalisasi umat Islam, tidak merasa buruk gitu umat Islam, kenapa harus pakai embel-embel berbuat baik, itu satu. Kalau misalnya itu dipahami oleh masyarakat ya bahwa ini adalah sikap baik Jokowi, balas budilah gitu kan, berarti bisa dipahami Jokowi sebelumnya telah melakukan kriminalisasi gitu loh kepada umat Islam gitu. Itu bisa dibaca seperti itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, kenapa ini tidak dapat dikatakan sikap itu adalah bentuk sikap baik dia kepada umat Islam? Karena kalau berbicara tentang bersikap baik, itu tidak perlu harus dengan cara bagi-bagi izin tambang. Itu tambang bukan punya Jokowi gitu loh. Itu punya rakyat gitu loh. Jadi tidak perlu untuk dikasih ke ormas-ormas tertentu atau kelompok tertentu. Karena kalau dia memberikan izin-izin seperti itu, ya, dan itu sebenarnya justru tidak tidak sangat bertentangan dengan undang-undang di negeri ini ya, bahwa sumber daya alam, kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara gitu kan. Dan ini berarti tidak amanah Pak Jokowi, tidak amanah ya terhadap pengolahan sumber daya alam yang seharusnya itu dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh ormas. Dan secara hukum Islam, ormas itu tidak boleh kan menerima tambang itu, karena pada dasarnya ya yang boleh mengelola tambang itu adalah negara, karena kepemilikan tambang itu ya adalah milik umum, harta milik umum dalam Islam, dalam fikih kan seperti itu. Jadi sebaik apapun sikap orang pada kita, tapi kalau caranya salah, itu tidak bisa juga kita pahami bahwa adalah sikap baik ya kepada
kita atau kepada umat Islam dan seterusnya. Nah, kalau saya melihat bahwa ini dalam teori politik ya menjaga apa namanya kestabilan politik, kekuasaan dan seterusnya ini disebut dengan ya apa penerapan politik stick and carrot ya. Kan begitu. Ya, jadi Jokowi itu mulai menerapkan uh, apa namanya strategi itu. Ya, Anda dikasih tongkat atau dikasih wortel, ya kan? Kalau mau nerima itu namanya dikasih wortel, ya kan? Enak sama-sama, tapi intinya disitulah kartu asnya, kartu matinya, gitu. Tetapi kalau nggak mau nerima, ya mencak-mencak, nolak-nolak, apalagi ngeritik-ngeritik dan seterusnya, nanti dikasih tongkat, gitu kan, dipukul. Nah intinya hari ini ormas Islam, ya, yang entah menerima ataupun menolak, ya itu pada dasarnya mereka harus tidak boleh melihat itu adalah sebagai kebaikan Pak Jokowi karena pada dasarnya itu bukan milik dia, milik rakyat gitu ya. Justru wajar kalau kemudian hari ini persoalan lapangan pekerjaan, persoalan kemiskinan ya tidak berbanding gitu loh. Tidak berbanding dengan kekayaan yang sangat berlimpah dari negeri ini ya, yang mana negeri ini sangat kaya raya dan juga investor, konon investor yang masuk negeri ini juga ya luar biasa ya dalam berbagai bidang itu, tapi kok tidak bisa mengangkat gitu lah negeri ini, tidak bisa menyelesaikan problem ketenaga kerjaan negeri ini dan macam-macam gitu lah. Nah ini tentunya karena kebijakan dijalankan oleh Pak Jokowi itu ya dipastikan pasti keliru, salah gitu lah. Ya sehingga tidak berefek kepada baik itu pertumbuhan ekonomi ya, apalagi kepada apa namanya kepada kebijakan untuk memberikan menumbuhkan lapangan pekerjaan ya, memberikan lapangan pekerjaan yang memang negeri ini ya sedang mengalami itu gitu loh. Artinya kalau Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa di tahun 2025 ya negeri ini dihadapkan pada kehilangan pekerjaan sekitar 80 juta ya pekerjaan gitu ya. Nah ini tentunya sebenarnya sangat membahayakan gitu loh kalau itu benar-benar terjadi. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu saya kembalikan pada